Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 surat yang merupakan paket penyelamat atau paket doa yang bisa menjaga kita dari berbagai bahaya kejahatan, misalnya sakit, dukun, santet dan sebagainya. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. 3 surat yang sangat istimewa yang ada juga dalam Injil dan Taurat. Dalam surat Al-Kafirun kita belajar bahwa Rasulullah, sikap toleransi itu adalah ketika dia memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa toleransi tidak harus sama, bahwa orang-orang Mekah pada waktu itu juga menyembah terhadap Allah, tapi gambaran Allah yang mereka gambarkan tidak sama dengan apa yang seharusnya yang tertulis dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Oleh karena itu, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, mereka dipanggil sebagai ya ayyuhal kafirun. Dan dalam surat-surat awal kita sudah membahas, Allah belum menyampaikan dulu namanya, kecuali dalam surat Al-Fatihah lebih banyak menyampaikan Rabb. Juga dalam surat An-Nas, dalam yang sebelumnya kita bahas sebelum episode ini, disebutkan belum ada, tidak sebutkan namanya, tetapi Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Maka surat ini adalah surat sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Yang ini dimiliki oleh Bilal bin Rabah, seorang budak belian yang ketika dicambuk dengan keras oleh majikannya, dia tidak pernah mau tunduk terhadap majikannya tersebut. Bahkan padahal dia hanya diminta untuk menyebutkan Lata atau Uzza, nama-nama Tuhan yang mereka sembah, tetapi Bilal tidak mau menyebutkannya kecuali satu kalimat, Ahadun Ahad. Dia menyebut sifat Allah yang dia sembah, sifat Allah Ilahinas, Malikinas. Bahkan terhadap majikannya, ketika majikannya mengajak kepada Bilal untuk melakukan sesuatu kejahatan, yaitu menyembah kepada selain Allah, Bilal tidak mau tunduk. Bahkan ketika disiksa dengan keras, dia tetap tidak mau nerima. Orang-orang pada waktu itu banyak bertanya. Ketika orang-orang Yahudi menyebut Uzair putra Allah, mereka menyembahnya. Kemudian orang-orang Nasrani menyebut Isa putra Allah, mereka menyembahnya. Dan orang-orang Mekah, orang-orang Arab kebanyakan pada waktu itu menyembah berhala yang digambarkan sebagai malaikat, juga putra Allah, perempuan Allah. Mereka bertanya, lalu apa? Seperti apa Tuhanmu itu Muhammad? Maka turunlah surat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu, Rabbinas, Malikinas, Ilahinas itu, Rabbika itu adalah Allahu Ahad. Allah yang Ahad, satu-satunya. Bagaimana penjelasan Ahad itu? Allahus Samad. Bahwa Ahad itu artinya As-Samad, tumpuan harapan setiap manusia, setiap makhluk. Dia tidak berongga, artinya tidak terdiri dari berbagai bagian. Dia satu dalam zat, dalam sifat, juga satu dalam perbuatan. Bahwa lalu penjelasannya yang seperti yang Ahad itu yang seperti apa? Lam yalid walam yulad. Dia bukan anak atau bukan bapak. Dia tidak dilahirkan. Dia tidak tergantung kepada orang lain. As-Samad, lam yalid walam yulad. Itu penjelasan dari Ahad. Jadi berbeda dengan apa yang mereka sembah pada waktu itu. Tidak seperti Uzair, tidak seperti Isa. Itu adalah penyimpangan menurut surat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang terpenting adalah bahwa Allah itu tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang kupu dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia. Kalau orang Majusi menyembah matahari dan bulan, ya jauhlah. Tidak mungkin Allah seperti itu. Karena gambaran Allah yang kita gambarkan pun itu tidak sama. Allah yang kita sembah itu ahad, unik.
hanya Allah menyampaikan sifat-sifatnya aja. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan sesuatu yang pernah kita lihat, jelas itu bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, padahal Allah tidak pernah berdusta, dan anak Adam mencaci maki aku, padahal tidak layak baginya mencaci maki dia. Adapun pendustaannya terhadapku ialah ucapannya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali, sebagaimana dia menciptakanku pada permulaan. Padahal penciptaan pertama itu tidaklah lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Dan adapun caci makinya kepadaku ialah ucapan yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal wa ana al-ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku adalah Tuhan yang Maha Esa, yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sama denganku. Hadis riwayat Bukhari. Itulah bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang muwahhid yang bertauhid, dia akan memiliki integritas yang luar biasa. Karena dia hanya menyembah Allah Al-Ahad. Dia tidak takut dari apapun selain kepada Allah. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti Bilal yang dia lebih kuat dari majikannya. Majikannya mengeluh, kenapa Bilal ini kuat? Padahal ketika dia disuruh untuk berkelahi dengan Wahsy, dia kalah oleh Wahsy. Tubuhnya lemah Bilal itu, tetapi hatinya kuat. Itulah sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan Bilal, seorang budak, sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad masuk surga. Dia hanya menyembah Allah Al-Ahad. Dia benar menyembah Tuhannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.